Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman nanti di hari kiamat, Bapak Ibu, wahai anak Adam, aku sakit, kata Allah. Kenapa kamu nggak ngejengukku? Bayangin, Allah sakit, maksudnya gimana? Allah sakit, bisa Allah sakit, Bapak Ibu? Allah bisa haus tidak? Enggak. Allah bisa lapar? Enggak. Makanya anak Adam bertanya pada saat itu, ya Allah, bagaimana engkau bisa sakit sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Enggak mungkin engkau sakit. Loh, kamu kan sudah tahu di dunia itu ada anak Adam sedang sakit, tapi kamu tidak menjenguknya, kata Allah. Seandainya engkau menjenguknya, maka engkau akan mendapatkannya di sisiku, kata Allah. Aku akan memberikanmu pahala di sisiku, kata Allah. Bukan berarti Allah teh sakit, bukan. Allah itu nyindir kita, Bapak Ibu. Yuk, tetangga kita lagi sakit, lo kok nggak dijenguk? Berarti kita melupakan Allah. Berarti kita tidak menjenguk Allah. Iya, makanya Allah berfirman lagi, wahai anak Adam, sesungguhnya aku lapar, kata Allah. Maka anak Adam menjawab, ya Allah, bagaimana engkau bisa lapar sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Itu kata si hamba. Loh, apakah kamu tidak melihat tetanggamu, tetangga kiri, kanan, depan kamu itu lagi kelaparan? Seandainya engkau datang ke sana memberikan dia makan, maka engkau akan mendapatiku di sisinya. Artinya apa? Allah memberikan kita pahala, Bapak Ibu. Maka perhatikan, bukan berarti Allah butuh makan, bukan berarti Allah kehausan, bukan berarti Allah sakit, tidak. Ini sebenarnya sebuah kata yang menyindir kita. Kita yang punya makanan banyak, lihat tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Kalau kita tidak melihat mereka, lalu kemudian kita senyum, ketawa-ketawa di lingkungan kita ini, berarti kita lupa kepada Allah. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Maka sekali lagi, kalau saudara kita lagi kena musibah, kita hibur, kita datang, maka Allah akan memberikan kita pahala. Jika tetangga kita lagi kelaparan, susah beli beras, apalagi sekarang beras lagi mahal-mahalnya, Bapak Ibu ya, lihat, oh kayaknya nggak ada beras, belikan dia 1 kilo. Berarti kita ingat kepada Allah, Bapak Ibu. Hakikatnya itu sebenarnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang yang lagi kelaparan. Ibu punya uang lebih, misal, kasih kepada tetangga kita yang membutuhkan. Ya, bagi kita mungkin 10.000 sedikit, tapi bagi orang yang membutuhkan, Masya Allah, itu gedenya luar biasa. Jangan disepelekan. Kata Nabi juga tadi, menyepelekan hal yang kecil-kecilnya jangan. Bisa jadi hal-hal yang kecil itu justru membuat kita masuk surga. Paham Bapak Ibu ya? Allah haus, loh masa haus? Enggak. Ada saudara-saudara kita yang membutuhkan air. Ketika ada pesantren-pesantren misalkan Bapak Ibu ya, yang iklan lah atau apa, membutuhkan dana untuk air bersih, yuk kita galangkan dana kita 1.000, 2.000. Itu akan menjadi amal jariah kita nanti sampai hari kiamat. Pahamnya? Nah, itulah hadis-hadis yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan. Boleh Bapak Ibu, kita berzikir pada intinya mah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu sebenarnya kita baca ketika kita bertemu sama orang yang dimana kita ini harus berbicara. Banyak ini sekarang Bapak Ibu, ayat sama praktek nggak nyambung. Contoh nih, kayak tadi misalnya, kalau kamu galau, baca Rabbi shrahli. Coba Rabbi shrahli itu artinya apa? Banyak orang-orang memberikan kita amalan, tapi kan kadang nggak nyambung. Ibu kalau mau anaknya ganteng, katanya baca surat Yusuf, nggak nyambung. Ibu kalau mau anaknya sehat, baca Al-Fil. Apa arti Al-Fil? Gajah, apa Ibu? Ibu kalau anaknya gemuk, baca Al-Baqarah, gemuk anaknya sehat. Nggak nyambung Bapak Ibu. Ibu kalau mau anaknya cantik, baca surat Maryam. Nggak nyambung. Baca terjemahan dulu. Kan kita nih nggak tahu nih terjemahannya apa. Saran saya makanya ke ibu-ibu, baca juga terjemahannya biar tahu. Lah, kok amalan saya begini? Terjemahannya kok nggak nyambung? Nggak nyambung terjemahannya.
Ketika kita baca Rabbi Syrahli, saya nih naik mimbar Bapak Ibu, saya baca Rabbi Syrahli supaya lisan saya digampangkan oleh Allah. Artinya, kenapa tadi kita disuruh baca surat Yusuf? Kalau kita baca terjemahan, ternyata Masya Allah, Nabi Yusuf itu ujiannya segini ternyata ya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan saya. Nabi saja yang ujiannya ratusan tahun masih sabar. Gimana saya orang nggak ada apa-apanya. Makanya Bapak Ibu, saya selalu menyarankan, jangan hanya hafal cangkem, baca terjemahannya. Nengok doanya. Ibu kan doa itu Arab tuh kan, tapi kita nggak paham Arabnya. Ada di sini nanti Bu doanya banyak tuh. Doa untuk orang sakit bab 145. Minggu depan kita bahas. Yang ibu-ibu share di grup itu yang bahasa Arab harusnya kan kita tahu. Maka kalau kita tidak tahu Arabnya Bapak Ibu, kesimpulannya saja, ya Allah sembuhkanlah saudara. Syafaqillah. Mudah-mudahan Allah memberikan saja ya intinya. Tapi Bapak Ibu, gini aja, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda sing enggal damang itu teh doa mujarab Bapak Ibu. Amun di bahasa Arab kan syafaqillah. Untuk laki-laki syafaqallah. Iya mah yang cowok sakit syafaqillah. Yang cowok sakit yang cewek sakit syafaqallah. Terbalik. Maka cari aman, ya Allah mudah-mudahan disembuhkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Beres. Atau ibu datang bareng-bareng nih. Ayo siapa yang ngedoa? Aduh saya nggak hafal Arabnya. Bahasa Indonesia ibu. Kalau kita paham dengan doa kita, Allah nggak mungkin nggak ngabulkan. Makanya kita bareng-bareng. Ya Allah, saudara kami sedang sakit. Engkau yang menurunkan penyakit dan Engkau juga menurunkan obatnya. Maka kami minta kepadamu ya Allah, sembuhkanlah saudara kami. Berikanlah kesabaran. Itu Bapak Ibu, berikanlah kebaikan kepada dia, selesai. Ulang lagi, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada saudara kami, berikanlah kebaikan dalam hidupnya, ampunilah dia, berikanlah dia kesabaran ya Allah. Jangan komat kami tapi nggak paham. Amin, amin, amin. Padahal yang mendoakan itu ngedoain dirinya sendiri. Tuh, banyak imam-imam saya cek Bapak Ibu, dia ngedoain dirinya sendiri. Jemaahnya bilang apa? Amin, amin. Jemaahnya mah nggak berdoa berarti. Makanya pentingnya Ibu tahu apa terjemahannya. Kan waktu kemarin kan dikasih contoh, Ibu niat sahur apa? Nawaitu shauma godin. Ibu nggak tahu artinya nawaitu shauma godin. Apa doa makan kan? Oh Ibu baca banyak-banyak, Ibu nggak tahu. Ya sudahlah, bismillah. Dengan menyebut nama Allah, selesai. Udah beres makan, alhamdulillah. Tapi kalau Ibu hafal Arabnya, alhamdulillah. Paham maksudnya, alhamdulillah. Makanya Ibu kita tuh banyak sholat, sering sholat tapi nggak tahu. Rabbi gfirli artinya apa? Ya Allah ampuni aku. Ya udah, Ibu duduk antara dua sujud, tahiyat atau puntennya Ibu sujud baca Subhan rabbil a'la, bangun Rabbi gfirli warhamni warfa'ni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pan banyak itu Ibu yang nggak hafalnya ya. Maka Ibu cari yang Ibu hafal. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, ya Allah ampuni aku. Atau Ibu hafal juga warhamni. Apa ya warhamni ya? Sayangilah aku misal. Oh berarti hafal Rabbi gfirli warhamni, Rabbi gfirli warhamni, itu saja. Karena minimalnya yang kita baca itu adalah Rabbi gfirli. Daripada Ibu banyak, kan Ibu banyak tapi nggak hafal. Ampal, nah warzukni kan Ibu hafal tuh, berikanlah aku rezeki. Udah 3 berarti. Rabbi gfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, warzukni, berikan aku rezeki. 3. Apalagi Ibu hafalnya? Wajib apa arti wajiburni? Gitu. Wahdini apa Bu wahdini? Wahdini petunjuk. Berikanlah aku petunjuk. Berarti 4. Rabbi gfirni, ampuni aku, warhamni, rahmati aku, warzukni, berikan aku rezeki, wahdini, berikan aku petunjuk. Ibu ulang lagi. Daripada banyak-banyak Ibu nggak hafal. Makanya dalam sholat kita banyak orang yang sholat hanya sekedar sholat, memenuhi kewajiban, tapi nggak paham sedikit aja.
Memenuhi kewajiban Bapak Ibu. banyak, banyak, banyak Bapak Ibu. Kan saran saya Ibu, kalau kita Isra Mi'raj, bahas tentang tuntas tentang sholat. Nggak usah jauh-jauh. Isra Mi'raj, Nabi ke sini, Nabi ke sana, nggak dibahas tentang sholat. Padahal jamaahnya kan butuh tentang sholat itu teh. Ibu baca misalkan Subhan Rabbil Azim. Nah, nanti Subhan Rabbil Azimnya. Makanya kalau kita udah tahu artinya, enak sholatnya Bapak Ibu. Kita tuh ke hafal cangkem gitu geningan, disuruh baca ini, Ibu kalau ini baca ini, tapi nggak tahu. Kadang nggak nyambung Bapak Ibu. Nggak nyambung. Ibu kalau mau misalkan rezekinya banyak, baca surat ini, nggak nyambung. Ibu baca aja. Bagaimana caranya? Ya Razzaq urzuqni. Ya Allah yang maha memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Allah ya Razzaq urzuqni. Atau langsung saja, ya Razzaq urzuqni. Udah, nggak hafal juga. Ya Allah, bahasa Indonesia. Ya Allah yang maha memberikan rezeki, berikan aku rezeki ya Allah. Jangan jadikan aku hambamu yang sengsara. Beres. Ibu ulang. Nggak mungkin tuh Allah nggak ngasih. Setidaknya Allah berikan ketenangan dalam hidup kita. Paham Bapak Ibu ya? Oke, ada pertanyaan lagi?